Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika. Kali ini Bunda Tika mau membuat roti gulung yang lagi viral, yang tentunya ini super praktis ala Bunda Tika. Seperti biasa, sebelum ke bahan-bahannya, subscribe dulu channel resep Bunda Tika. Dan buat para penonton di rumah yang mendapatkan notifikasi resep terbaru, silahkan klik tombol loncengnya ya. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 250 gram tepung terigu, saya pakai protein tinggi, saya pakai cakra ya, tepung cakra yang hijau. Kemudian 50 gram gula pasir, 1 butir telur ayam, 90 ml air hangat, di sini hangat kuku aja ya. Kemudian 30 gram margarin atau blue band. Di sini ada sejumput garam, sedikit aja. Kemudian 1 bungkus Denko instan. Di sini boleh diganti susu bubuk lainnya ya. Di sini beratnya 27 gram. Kemudian nanti kita akan pakai 1 sendok teh Fermipan atau ragi bubuk atau ragi instan. Nah, untuk isiannya nanti Bunda Tika mau pakai inti kelapa. Jadi kalau ada yang mau bikin inti kelapa, silahkan dilihat di channel resep Bunda Tika, sudah ada ya inti kelapa. Kemudian untuk yang enggak terlalu manis, nanti isiannya saya pakai kismis. Ini kismisnya saya potong-potong. Nah, itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan. Untuk lebih jelasnya, bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini, ada di bagian bawah video ya. Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita akan membuat biangnya terlebih dahulu ya. Di sini ada air hangat-hangat kuku sebanyak 90 ml, kemudian masukkan gula pasir. Jadi di sini Bunda Tika nggak pakai mixer ya untuk nguleninya. Di sini Bunda Tika pakai tangan aja. Jadi kalau Bunda di rumah mau lebih praktis, boleh pakai mixer. Pakai yang spiral ya, spiralnya itu, nggak usah pakai yang buat ngocok telur. Nah, setelah gulanya larut, di sini saya akan masukkan 1 sendok teh ragi instan atau Fermipan. Kita aduk sebentar. Seperti ini. Sekarang kita biarkan kurang lebih 5 menit atau sampai raginya aktif. Sambil menunggu raginya aktif, di sini saya akan campurkan bahan-bahan yang lainnya. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan susu bubuk. Seperti ini. Kemudian tepung terigu. Jadi boleh juga pakai tepung terigu protein sedang ya, cuman hasilnya itu lebih bagus kalau kita pakai protein tinggi. Kemudian kita campur. Boleh kita masukkan garam. Lalu masukkan telur. Kita aduk sampai rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, nah ini raginya udah aktif ya, ada buihnya seperti itu. Sekarang kita masukkan semua aja. Pastikan kita udah cuci tangan. Di sini saya akan mulai menguleni dengan tangan. Jadi untuk margarinnya nanti ya, kalau udah agak kalis baru kita tambahkan margarinnya. Jadi kalau mau lebih praktis boleh pakai mixer. Nah, kalau sudah agak setengah kalis seperti ini masih lengket ya. Jadi belum kalis betul. Kita masukkan
margarin. Nah, sekarang kita uleni sampai benar-benar kalis dan tidak lengket. Nah, ini adonannya udah kalis, jadi hasilnya seperti ini ya, sudah nggak lengket lagi di tangan. Jadi untuk bunda di rumah, kalau mau yang lebih praktis pakai mixer aja, seperti ini. Jadi kalau pakai tangan itu memang ekstra tenaga ya. Nah, sekarang kita bulat-bulatkan. Kita bulatkan karena kita akan diamkan kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, sesuai dengan kalau cuacanya panas dia otomatis lebih cepat mengembang. Nah, setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, kita simpan di wadah, lalu kita akan tutupi menggunakan plastik wrap. Boleh juga memakai serbet yang dibasahi. Nah, di sini saya pakai plastik wrap aja. Sekarang saya diamkan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini saya proofing atau saya diamkan kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi hasilnya itu ngembang banget. Sekarang kita kempiskan. Kita ambil ya. Setelah itu saya akan timbang, jadi saya akan bagi biar nanti hasilnya itu sama rata. Nah, ini 440 gram, jadi nanti saya akan bagi menjadi 6 bagian. Jadi di sini masing-masing saya bagi, saya timbang 70 gram ya. Boleh asal dibagi atau supaya dia sama besarnya, di sini saya timbang. Di sini saya timbang 70 sampai 73 gram ya. Karena tadi hasilnya 440 gram. Nah, ini sudah saya bagi rata. Sekarang kita akan bulat-bulatkan lagi ya. Ini nah, setelah kita bulatkan semua, sekarang saya siapkan pakai rolling pin. Boleh pakai gelas kalau nggak ada rolling pin di rumah. Kemudian saya akan gilas, ini yang paling pertama saya bulatkan ya. Langsung aja saya gilas memanjang. Jangan lupa bagian bawahnya dialasi, boleh dengan silikon atau plastik seperti ini. Kita gilas memanjang. Nah, seperti ini. Sekarang kita kerat-kerat separuh ya, separuh bagian ini kita kerat-kerat. Boleh menggunakan pisau atau dengan alat yang ada di rumah seperti ini. Jadi kue ini lagi viral sekarang, jadi bunda di rumah boleh cobain, walaupun dengan peralatan yang ada, bisa ya kita buat di rumah.
Nah, di sini saya akan beri isian inti kelapa. Jadi boleh ya diisi dengan mesis, choco chip atau coklat dark coklat juga boleh, sesuai selera, atau keju. Kemudian kita gulung. Seperti ini. Jadi kita gulung ya, hasilnya seperti ini. Kita agak tekan-tekan yang bagian ujungnya tadi. Sekarang siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang panjang. Boleh pakai loyang bulat atau sesuai selera. Nah, seperti ini. Disusun. Jangan lupa ya, loyangnya itu diolesi margarin terlebih dahulu. Sekarang kita buat lagi yang selanjutnya. Nah, ini untuk adonan yang terakhir ya. Kemudian kita kerat-kerat lagi. Nah, seperti ini. Di sini saya tambahkan kismisnya. Kemudian kita gulung. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa bagian ujungnya itu seperti ini ya. Agak ditekan, ditempelin. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang masukkan loyang. Jadi ini satu loyang saya isi 5 aja karena dia udah penuh. Yang satunya saya masukkan di satu loyang sendiri. Jadi nanti kita lihat ya perbedaannya kalau dia disusun penuh sama dia satuan. Sekarang kita diamkan lagi kurang lebih 15 sampai 30 menit sampai mengembang lagi. Jangan lupa ditutup dengan kain atau plastik wrap. Nah, setelah setengah jam hasilnya seperti ini ya, dia sudah mengembang. Sekarang saya akan basahi bagian atasnya dengan menggunakan susu cair. Boleh pakai air biasa juga boleh. Ini basahi dikit-dikit aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Di sini saya pakai oven listrik. Kalau pakai oven tangkring juga sama, dipanaskan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan oven. Saya akan oven dengan menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 atau 175 ya. Kurang lebih 20 menit. Atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Sambil dicek ya Bunda. Nah, ini kuenya udah matang ya. Sekarang saya ambil. Nah, ini yang untuk satu adonan tadi. Dia bedanya kalau yang banyak ini dia
jadinya tinggi ya kuenya. Kalau ini besar memanjang, kalau ini meninggi. Sekarang selagi masih panas kita oles dengan margarin bagian atasnya, supaya hasil kuenya itu mengkilat ya. Jadi kita olesnya selagi masih panas. Nah, sekarang kita biarkan agak dingin, baru nanti kita keluarkan dari loyangnya. Nah, saya akan coba satu ya. Saya akan buka satu kuenya. Jadi ini lembut banget. Nah, ini untuk yang isi mesis ya. Maksud saya isi kismis. Jadi ini berserat seperti ini. Ini sangat lembut banget. Nah, ini dia hasilnya. Roti gulung yang super enak dan praktis ala Bunda Tika ya. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Resep Bunda Tika. Saya tunggu like dan komennya. Bunda di rumah, kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.